Honestly, everybody loves to visit Japan, but I don't know why. For me personally, not my favorite one. Because the thing across my mind about Japan is too way expensive for Asia. But my guests today have another perspective, so we will discuss about it. Maybe I can love Japan. So cabin crew, please take your seats for takeoff. Okay, my guest today is Vivi Listandari. She's a brand consultant and social media strategist. Hai Mbak Vivi. Halo Hana. Baik. So, jangan marah ya. Because for me personally, aku nggak terlalu suka Jepang karena Jepang mahal gitu. Why I should? Oh tidak. Gitu. Ya, you should change my mind gitu tentang Jepang. Oke. Karena menurut gue taksi mahal banget kan. Terus makan oke, ada yang murah, tapi gue beberapa kali masuknya ke resto mahal gitu. Yang murah menurut gue itu cuma oleh-oleh lucu-lucu aja tuh, yang di wrapping lucu-lucu. Itu ya kan murah banget. Ya. Gimana tuh tanggapannya Mbak Vivi? Oke, jadi emang kalau pertama bilang Jepang tuh langsung bilangnya berasa kan, oh gila lu mahal gitu. But anyway, kalau kita anggap Jepang kayak di Jakarta ya, atau di Indonesia kayak kemana-mana naik kendaraan pribadi, ya udah pasti mahal. Karena sebenarnya di sana itu transport umumnya tuh udah integrated banget gitu. Jadi we use everything dari Shinkansen, dari subway, dari monorail, terus bus, ya itu semua kita pakai. Itu akan sangat murah. Emang udah ada bahasa Inggrisnya? Ada, tapi we can download apps juga. Jadi kalau satu poin, karena dia kan MRT-nya itu banyak banget line. Tokyo ya terutama, Tokyo Osaka lah ya gitu kan, dua kota terbesar di Jepang. Jadi itu bisa kita download apps-nya, terus kita satu poin dari stasiun mana kemana itu langsung pindah-pindah lainnya, dan mereka kan pakai warna gitu kan. Yang ngikutin aja. Jangan sampai di sana baru nyari-nyari gitu ya. Kan mood udah gak enak, Bo, gitu kan. Lu geret-geret koper, nunggu. Iya, sementara kalau di sana kan semuanya rushing tuh. Ada lagi di stasiun besar kan semua rushing gitu. Kalau lu tiba-tiba berhenti mendadak di tengah, bener gak ya gitu ya, yang di belakang lu tuh akan otomatis juga ikutan berhenti gitu. Iya. Kalau untuk makan? Oke, jadi kalau soal makanan, itu tuh kita tuh ada, di sana tuh ada department store. Tiap di department store tuh basementnya paling bawah, itu selalu ada food court. Nah, tiap jam 8 malam itu mereka selalu diskon 50%. Wow. Ya, jadi itu bento-bento yang bagus-bagus itu banyak kan orang Jepang itu suka beli for dinner, they bring home, atau buat breakfastnya besoknya lagi. Itu harganya tuh langsung 50%, jadi kayak yang 2.000 yen jadi cuman 1.000, terus yang 1.200 jadi cuma 600. Jadi itu affordable banget, dan bento set itu ya, jadi kayak ada unagi, ada katsu, chicken katsu, apa segala itu udah lengkap semua di situ, diskon. Dan yang diskon tuh memang masih layak makan dan masih bagus gitu. They just have to clear stock kan. Mbak Vivi bisa tahu info kayak begini, udah kayak lokal aja gitu. Artinya sering banget ya ke Jepang. Kalau sering seperti yang aku mau sih belum, tapi sekitar sudah berapa kali setahun lah ya. Gila, itu mah 3-4 kali setahun gitu ya. Itu mah sering banget. Itu mah lo bener-bener cinta banget sama Jepang ya. Karena tiap season itu beda-beda gitu, walaupun kotanya sama. Tapi itu selalu ke Tokyo dan Osaka atau ekspor ke yang lain? Explore, gue sampai beberapa yang les turis juga gitu. Kadang pergi itu di Hokkaido, di Tohoku yang di utara Jepang itu gitu. Terus
ke Jepang Tengah yang agak jarang kayak Takayama. Terus di agak selatan seperti ke Karuizawa apa segala macam gitu. Tapi memang kalau pertama kali ke Jepang, saran gue ambil Golden Route yang Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka. I see. Artinya drivernya pakai tour gitu ya? Atau jalan sendiri? Enggak sih, pergi sini. Kalau gua ya, karena gua pencinta jalan sendiri gitu. Jadi ya memang prefer jalan sendiri, jauh lebih menyenangkan. Budget wise kita bisa atur kapan aja gitu. Maksudnya ya terserah deh budget tuh mau gimana, durasi gitu kan. Terus kalau ini tempatnya ternyata keren banget, ya udah lamaan dikit gitu. Atau terus you find something, atau kalaupun tersesat ya, itu pasti ada something yang I found this karena gue tersesat kayak gitu. Nggak malah bete-bete gitu ya? Karena mungkin juga cuacanya enak, pemandangannya bagus. Ya, yang less favorit sih sebenarnya yang summer sih. Gila panas banget. Oh gitu. Summernya di Jepang itu bisa sampai 40 derajat. Jadi gila banget. Nggak recommended kecuali kita ke Hokkaido. Iya. Hokkaido itu selalu dingin ya dia? Kalau Hokkaido summernya itu 20 derajat. Jadi oke lah masih ya. Kalau yang di tengah gitu ya, yang di Honshu-nya kayak Tokyo gitu bisa 38 sampai 40. Tolong dihindari jam 12 siang sampai jam 3 gitu, supaya di dalam gedung aja deh, di luar tuh bisa heatstroke gitu deh, bener. Panas banget nggak kuat. Iya. Tapi kalau penginapan itu di sana emang ada yang murah? Penginapan ada banyak. Jadi kalau standar itu biasa hotel bintang 3 atau bintang 2. Terus Jepang itu ngetop yang namanya kapsul hotel. Kamarnya kecil banget. Iya. Kalau kecil iya, compact. Kita sebutnya compact. Kita Jepang itu ngetop banget yang namanya kapsul hotel. Jadi kayak cabin wise gitu, kecil. Terus bagnya itu ditaruh di ruang bareng-bareng yang locker-locker gitu. Nah itu tuh affordable dari sekitar 200.000 sampai 500.000 semalam. Nah ya, tapi itu tidurnya juga campur-campur kayak dorm gitu. Ada dorm juga, dormitory ada, kapsul juga ada. Itu campur, ada yang biasanya kalau itu biasanya cewek sendiri, cowok sendiri, jadi ada sectionnya. Tapi tetap rame-rame juga ya. Bisa beberapa orang di situ. Kalau kapsul hotel itu bisa puluhan sih, karena dia kayak kapsul-kapsul gitu. Cute juga sih, dan itu bukan kayak yang kesannya kumuh ya, enggak gitu. Kayak ada kapsul hotel gitu ya, areanya ginza loh gitu. Jadi you still have the luxury surrounding gitu. Terus all convenience gampang. Terus cuman tidurnya aja yang kapsul, but this also experience something new kan, karena sedikit futuristik gitu. Kalau dormitory tiap station, tiap area itu juga pasti ada gitu. Karena mereka tuh dari hotel yang itu Airbnb ada. Kalau Airbnb tapi biasanya tuh agak jauh dari station. Ukuran jauh adalah 1 kilometer jalan. Kalau misalnya itu spring, is okay. Tapi kalau misalnya winter, please consider, karena menggeret-geret koper di salju, di area salju itu agak 2 kali lebih berat. Iya. Wow, you are an expert ya. Oke, jadi menurut Mbak Vivi nih ya, belum selesai expert itu, tapi bestnya nih, menurut Mbak Vivi, kapan ya waktu yang musim yang tepat untuk ke Jepang? Terus bagusnya tuh kayak berapa lama, kemana aja? Nah, paling penting di channel gue, budgetnya berapa? Oke, kalau bilang season paling bagus, karena Indonesia itu cuma 2 musim, aku sarankan kita pergi ke musim yang nggak ada di Indonesia, yaitu musim gugur dan musim salju, musim dingin. Autumn and winter itu jadi
beda banget gitu, langsung feelnya beda banget gitu. Kalau yang nggak kuat dingin bisa disiasatin perginya Desember, jangan Januari yang peaknya gitu kan. Pilih beberapa area kita bisa combine, kayak misalnya Tokyo kan jarang bersalju. Terus saljunya itu ke kota-kota yang deketan kira-kira 1 jam dari Tokyo. Jadi nanti balik lagi nggak terlalu dingin lagi gitu. Ada bisa combine begitu gitu. Itu kalau seasonnya. Dan kalau autumn biasanya juga less turis. Jadi tidak sepenuh kalau cherry blossom. Jadi kita lebih nyaman ya buat nongkrong, bengong di taman, atau ini menikmati momiji. Mereka kan menikmati daun-daun gugur yang berwarna-warni itu, gitu. Jadi cukup enak, cukup nyaman. Itu kalau season. Terus tadi berapa lama? Kalau berapa lama? 1 sampai 2 minggu. Lama ya. Habis sebenarnya sih tahun habis. Iya. Sebenarnya sih karena kan flight Jakarta ke Jepang aja rata-rata 7 jam kan, gitu kan. Jadi paling enggak kan bulak-balik sehari udah hilang tuh ya kan. Terus kalau kita mau pindah kota-kota kan kita selalu ambil pass yang ini GR Pass ya. Nah GR Pass itu biasanya 7 hari. Jadi supaya kita nggak rugi, perginya lebih dari 7 hari. Nah dipas-pasin itu GR Pass-nya, kita pas pindah-pindah jadi maksimal 7 hari gitu. Plus tambahannya either kita tambahannya pulang dari Osaka atau dari Tokyo, karena 2 kota itu sangat bagus untuk belanja oleh-oleh. Jadi terakhir aja beli oleh-olehnya biar nggak berat bawa kopernya. Gitu. Lagian di airport. Karena sekarang peraturan di Shinkansen juga udah nggak boleh bawa koper gede-gede dan banyak. Gitu. Udah peraturan baru. Ya, jadi koper medium kalau kita bawa large kita harus kayak summit dulu lah gitu. Itu lebih susah gitu. Gitu, I see. Mungkin dia banyak lihat turis yang menghindari lot. Iya. Kalau oleh-oleh aja. Oleh-oleh. Banyak di airport iya. Toko souvenir di airport itu lucu-lucu dan murah-murah kalau dikurskan. Yang menurut aku. Iya, dan harganya itu beli di luar dan di airport itu kalau untuk snack dan oleh-oleh sama, jadi nggak usah khawatir. Oh gitu. Kan suka kadang lebih mahal di kota gitu ya kan ya. Negara lain begitu. Sama aja. Sama. Airportnya tuh harganya sama seperti di situ. Oke, kalau untuk first timer 7 sampai 10 hari, aku saranin Golden Route dulu. Tokyo, Kyoto, Osaka. I see. Dan itu ya itu ada beberapa airlines itu boleh multiple city. Jadi masuk ke Osaka dulu gitu kan. Misalnya landed di Osaka, pulangnya lewat Tokyo bisa gitu. Atau mau PP Tokyo kita pakai Shinkansen bisa gitu. Jadi diatur ini aja itinerary yang penting ada gitu. Jadi beli airlines tipsnya tolong perhatikan jam landednya. Jangan cuman ngarah aduh ini murah nih gitu kan, tapi jamnya midnight karena airport itu ke city trennya itu juga ada jamnya. Nanti kalau kita udah last flight terus kita nggak cepet banget, kita kan bego jadi harus nginep di airport gitu kan. Atau jadi bolos naik taksi. Betul. Oh, kalau naik taksi memang di Tokyo tidak disarankan karena pasti jutaan. Soalnya. Jadi makanya aku menganggap itu sangat mahal. I don't like Japan. No. Nanti kalau habis pandemi ini berakhir, mari kita ke Jepang bareng ya. Iya. Ini aku udah kayak cewek-cewek Jepang belum?
Disneyland, iya. Mbak Vi, jadi yang aku mau tanya lagi budgetnya tuh berapa? Jadi 7 hari tuh perginya ke Golden Road, terus 7 hari kalau budget dari pesawatnya biasanya tuh sebelum pandemik ya pastinya apa standarnya tuh berapa gitu? Kalau yang belinya multiple gitu, kan dari Jakarta ada yang direct kan ya Garuda? Oke. Kalau ada kalau kita berburu tiket di travel fair, nah itu kan sering promo tuh. Entah kata ini boleh disebut brand nggak sih? Iya nggak apa-apa. Mereka juga lagi boleh sebut brand. Mereka juga lagi pada nonton. Iya kalau lagi promo ya, Katai, Anna, Jal, terus SQ gitu kan. Itu tuh bisa semurah 5 juta PP. I see. Kalau AirAsia bisa semurah 3,5 juta PP. Tapi kan transit ya kalau AirAsia ya? Transit? Iya, SQ juga transit Singapura, Jal sama Ana direct, Katai transit Hong Kong. Tapi mereka transitnya juga enggak, biasanya sih nggak terlalu lama kalau untuk yang ini. Kalau AirAsia sih, saran aku sih kayaknya kalau AirAsia transitnya entah Kuala Lumpur atau Bangkok gitu. Oh, I see. Dan sebenarnya kalau transit jadi agak capek sih ya, jadi agak buang waktu sih. Makanya tadi kalau mengejar airlines yang direct selain Garuda, itu ada Ana atau Jal, itu juga 5 juta PP kalau lagi promo travel fair. Sih. Aku rasa sih habis pandemi mereka akan kasih harga murah banget tuh. Iya nggak sih? After pandemi. Iya gitu. Definitely karena turis yang ke sana tuh penuh banget gitu. Terus kan kalau penginapan bisa nginep di kapsul hotel tadi ya, sekitar 200.000. Iya. Kali aja 200 sampai 500 lah tergantung gitu kan. Oh gitu. Oke. Hitung 200 kali 7 1,4. Baru 6,4 sama pesawat tadi ya. Terus Shinkansen di JR Pass ini agak mahal ya? Shinkansen mahal karena sekitar 3 jutaan untuk yang 7 hari. Tapi kalau kita misalnya cuman mau di areanya, misalnya nih ya, area, karena mereka kan baginya kan pakai region yang prefekturnya gitu kan. Kalau mau areanya Kansai aja, cuman itu aja, nggak ke Tokyo, itu jauh lebih murah. Itu ada macam-macam pas untuk Shinkansen itu sendiri. Kalau cuma yang tadi tanpa Tokyo tadi tuh? Bisa 2 jutaan. Oh, I see. Lumayan lah ya 1 juta. Tapi sebenarnya masih agak mahal. Tapi Shinkansen tuh emang cepet banget ya. Iya. Cepet sampai kita nggak berasa. Tiba-tiba udah ada harga, ada rupa. Iya, kalau sih sebenarnya jarak kayak Jakarta Jogja itu bisa ditempuh sekitar 2,5 jam gitu dengan Shinkansen gitu. Jadi ya memang segitu. Tapi kalau kita pindah kota itu worth it banget karena JR Pass itu dibikin pemerintah Jepang untuk memang turis. Jadi kalau orang Jepangnya sendiri tuh beli Shinkansen itu harga lepasan itu tiket mahal banget loh, mereka nggak ada tuh kayak kita yang pakai pas. Oh gitu. Ya itu hanya untuk kita, jadi turis ya maksudnya, dibeli di negara asal dan diaktifkan pada saat kita sampai di Jepang. I see. Sekarang sebenarnya juga banyak kayak tempat kayak HIS gitu ya yang udah akomodir about Japan. Jadi gampang banget tuh travelers kalau misalnya mau ke Jepang udah tinggal ke satu tempat, udah all in deh semuanya. Budgetnya baru 9,4 loh sama JR Pass. Oke lah ya, tambah 500 lagi buat wifi ya, 10 buat juta makan. Buat makannya yang tadi kan. Jadi itu tadi udah semuanya loh kecuali makan ya. Jadi sebenarnya nggak mahal juga ya Mbak Vi ya.
kalau travelers yang first timer agak bingung, gimana sih cara urus visa Jepang gitu? Gampang banget dan murah juga. Jadi kalau kita e-passport itu ngurusnya di CFS itu nggak perlu tiket. Cuman download formnya di website, diisi, itu cuman formnya itu cuma 1 lembar doang, diisi, datang lagi langsung ke agensinya, 2 hari kerja udah selesai, itu sekitar 150.000 saja. Murah banget ya. Tapi kalau nggak pakai e-passport emang agak lebih ribet ya, karena kayak ngurus visa biasa ya. Iya, ada jadi lampiran tiket, lampiran itinerary, lampiran hotel, terus lampiran rekening, terus surat sponsor, ya seperti biasa gitu, standar lah gitu. Itu 5 hari kerja gitu. Biayanya ya sekitar 250 kali ya, atau sedikit lebih mahal dari yang e-passport. Tapi kalau e-passport diusahakan ya, kalau e-passport karena sekali kita aplikasi apply visanya itu kita dapat visa waivernya berlaku 3 tahun. Oh, lama banget ya. Dan setiap visit itu sekitar 15 hari. Jadi sekali apply, besok-besok tuh udah langsung udah balik saja gitu. Makanya Davi bisa sampai setahun 3-4 kali. Davi 3-4 kali. Boleh saja. Cuma modal 10 juta nih untuk tiket dan segala macamnya. Asik banget. Iya. Tapi belanjanya gitu. Belanja di Jepang itu juga menurut aku mahal banget. Di premium outletnya itu pun harganya emang agak lebih pricey ya. Apa karena kursnya ya? Kalau belanja branded kita bandingkan sama Europe, ya iya gitu. Tapi kalau sesama Asia, kayaknya Jepang memang sedikit lebih mahal dibanding Hong Kong atau Singapura kayaknya ya. Jepang sedikit lebih mahal. Jadi hampir sama lah ya. Tapi yang unik-unik itu, nah itu sebenarnya nggak terlalu mahal, dan ada beberapa tempat itu ya kayak tempat belanja yang lokal, area-area yang jarang didatangi turis, tapi orang Jepang lokal itu suka belanja di sana gitu ya. Itu nggak mahal gitu. Jadi memang kayak mereka tuh kayak lokal desainernya atau startup kreatifnya gitu kan, sama kayak di sini yang jual-jual kopi, terus leather goods apa segala gitu, ada banyak gitu. Tapi memang belum sampai sengetop itu, tapi sangat localized gitu. Itu serunya sih. Iya sih, bener, kalau yang di touristy spot itu emang mahal banget harga-harga kayak pernak-pernik lucu-lucunya itu. Di Tokyo itu apa sih tuh yang depan merah itu? Nah itu kan masuk tuh kan yang kayak jalan kaki jauh banget gitu. Itu agak Nakamise Sensoji ya. Iya, itu kan area turis. Iya, itu ramai banget dan mahal banget. Iya. Tapi yang itu buat aku ya, selain mahalnya ya. Orang-orang Jepang itu nice banget loh. Mereka memang nggak bahasa Inggris. Mereka mungkin tidak se-friendly Indonesia yang suka senyum. Tapi mereka helpful banget loh. Waktu tuh gue soalnya nyasar si bego ini nyasar. Dan waktu tuh sinyal lagi buruk atau whatever lah ya. Habis itu gue nanya ke lokal gitu kan. Habis itu dia kayak cuek. Terus dia kayak nyuruh gue gitu kan, terus gue nggak ngerti maksudnya apa, tapi gue ngikutinnya, ternyata dia nganterin gue loh. Iya, itu sering banget terjadi. Iya, sweet banget, jadi gue sweet banget sih. Ya kan? Iya, benar. Itu sering kejadian kayak gitu. Sama kejadian juga suka kalau kita kehilangan barang di mana, besoknya tuh masih ada di situ, di keep,
Entah kalau di resto akan di keep, kalau di jalan itu suka dipinggirin aja gitu. Jadi nanti kalau lewat lagi, you will find it. Mereka itu emang gigi banget gitu ya? Kalau itu sih kayaknya karena culture mereka yang they really believe on karma, jadi good karma gitu loh. So if you take whatever yang is not belongs to you, nah nanti it's a bounce back to them gitu. Jadi kalau nggak baik juga nanti bounce back lagi ke mereka juga kena. Jadi I think dari situ kali ya. So it's just like berhati-hati. So Jepang itu the safest country ya. Jadi kalau untuk cewek-cewek traveler nih yang baru mau pertama kali after pandemic ya pastinya itu easy. Yes. Jangan takut. Buat solo traveler, Jepang sangat so welcome dah mereka untuk itu. Sangat recommended. Jadi aman buat cewek-cewek yang travel sendiri, terus in term of makanan juga nyarinya juga gampang, porsi sendiri juga gampang. Kamu duduk makan di restoran sendiri juga nggak apa-apa karena banyak banget yang seperti itu gitu. You will not be kayak alien atau aneh gitu ya, gitu kan, sendirian gitu, enggak gitu. Terus aman mau sampai jam 12 malam last trainnya itu juga masih nggak apa-apa gitu. So itu sih ya sendiri itu. Aduh ngobrol sangat recommended. Aku jadi berubah nih pikirannya. Aku jadi ingin ke Jepang. Aku jadi pengen ke Jepang. Ya, abis ini ya kita ke Jepang bareng ya gitu. Mbak Vivi, thank you so much for your info. It's already 20 minutes. Sama-sama. Ya. Okay, travelers, thank you for joining us on this trip. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel 20 Minutes Travel with Hannah. Bye-bye.